Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan coba ulas studi kasus dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk studi kasus kali ini, kita akan membahas tentang predikat nilai. Gimana caranya kita bisa memisahkan teman-teman. Untuk nilai sekian itu predikatnya apa, nilai sekian predikatnya apa, dan seterusnya. So, daripada penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Jadi gini teman-teman, untuk predikat kali ini, kita akan punya beberapa kondisi teman-teman. Jadi studi kasusnya sebenarnya sudah terjadi di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Kita punya nilai nih, tapi nilainya masuk predikat apa? Itu nanti akan coba kita cabangkan ya menggunakan percabangan. Dan di sana nanti kita punya beberapa kondisi. Kondisinya seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya punya 5 buah kondisi. Jadi nilai 0 sampai 40 itu kita dapat predikat E. Terus nilai 41 sampai 60 itu kita dapat D. 61 sampai 75 itu kita dapat C, 76 sampai 85 kita dapat B, dan 86 sampai 100 kita mendapatkan predikat A. Dan konsepnya gimana teman-teman? Nah, konsepnya nanti kita akan memberikan inputan nih teman-teman. Jadi kita akan menginputkan nilai dan si program nanti akan menentukan nilai yang kita inputkan itu masuk ke predikat yang mana. Apakah dia masuk E, ataukah D, atau yang lainnya kayak gitu. Nah, di sini kita akan masuk ke programnya. Saya akan menggunakan compiler dev C++ seperti biasa ya, teman-teman. Dari studi kasus yang tadi saya ceritakan, kita punya beberapa kebutuhan, teman-teman. Apa kebutuhannya? Yang pertama, kita perlu adanya nilai. Nilai itu nanti yang akan kita masukkan ke dalam sebuah pengkondisian. Dari nilai itu, kita akan mendapatkan predikat, teman-teman. Otomatis, langkah awal yang harus kita lakukan di sini adalah mendeklarasikan si variabel nilai. Nilai nanti saya nggak pengen ada koma teman-teman. Jadi saya pengennya untuk nilai nanti bilangan bulat ya. Jadi di sana saya nggak pakai koma-koma. Jadi di sini saya gunakan tipe datanya integer. Variabelnya namanya nilai. Karena saya pengennya nanti untuk nilai ini kita inputkan menggunakan inputan keyboard. Sekarang mekanik pertama yang akan saya buat adalah inputan terhadap variabel yang sudah kita deklarasikan, yaitu nilai. Jadi di sini kita sudah punya variabel nilai. Yang nilainya dia itu atau value-nya masih kosong, dia adalah variabel kosong yang bisa kita isi kapanpun menggunakan perintah cin. Nah, di sini variabelnya kosong, terus di sini kita berikan fasilitas berupa inputan keyboard dan untuk nilai yang kita ketikkan nanti masuk ke variabel nilai. Coba kita jalankan programnya sekarang teman-teman. Nah, di sini untuk programnya sudah berjalan. Dia hanya ketip-ketip kosong seperti ini. Sebenarnya untuk fasilitas yang kita lengkapi yaitu inputan keyboard itu sudah berhasil. Kalau di sini saya ketikkan angka semisal 90, dia sudah bisa kita inputkan. Kalau kita enter programnya selesai. Nah, ini tandanya kita sudah berhasil memberikan nilai di dalam variabel nilai. Coba untuk memastikan di bawah sini akan kita cout-kan hasil dari inputan kita apakah sudah masuk di variabel nilai. Saya ketikkan di sini nilai. Jadi setelah kita memasukkan nilai atau kita memasukkan value ke dalam variabel nilai, kita akan coba memberikan outputan untuk menampilkan nilai yang kita inputkan, kayak gitu ya. Jadi dalam variabel nilai ini value-nya berapa? Ada isinya nggak sih? Kayak gitu ya. Kalau sekarang kita jalankan, saya inputkan angka 80 misalnya, harusnya di bawahnya nanti akan muncul sesuai dengan yang kita inputkan, yaitu 80. Berarti mekanik kita untuk memberikan value di variabel nilai itu sudah berhasil. Nah, sekarang saya pengen untuk variabel nilai ini kita akan proses teman-teman. Kita proses sesuai dengan kondisi yang sudah kita tetapkan tadi. Kita coba lihat bareng-bareng. Nah, di sini jika nilainya 0 sampai 40 berarti kurang dari atau sama dengan 40, dia nilainya E teman-teman. Sekarang kita kasih di sini pengkondisian. Untuk si out-nya kita sekarang udah nggak perlu ya, karena sudah jelas. Variabel nilai sudah berhasil kita berikan value ke dalamnya menggunakan inputan keyboard. Nah, di sini kita buat percabangan menggunakan if. Jika si variabel nilai itu kurang dari atau sama dengan 40, berarti 40-nya ngikut karena ada statement di sini sama dengan. Jika variabel nilai itu value-nya kurang dari atau sama dengan 40, berarti mulai 40, 39 sampai 0 atau kurang dari 0 sebenarnya juga bisa masuk ke kondisi ini. Di sini akan coba kita cout-kan. Apa tadi? Predikatnya adalah E. Berarti kalau kita menginputkan angka mulai dari 40 ke bawah, 40-nya itu ikut, maka dia akan menampilkan E, teman-teman. Coba sekarang kita jalankan, apakah kondisi ini sudah berhasil?
Oke, sekarang di sini saya ketikkan semisal 40. Ya, dia sudah muncul E. Berarti pengkondisian kita berhasil, teman-teman. Coba kita ketikkan angka yang kurang dari 40. Semisal saya ketikkan angka 35. Dia muncul E. Gimana kalau kita mengetikkan angka lebih dari 40? Semisal 41 gitu aja ya, nggak usah besar-besar. Kita 41, kalau saya enter, dia nggak tampil apa-apa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia akan menampilkan tulisan E ketika nilainya itu kurang dari atau sama dengan 40. Tapi di sini ada masalah, teman-teman. Semisal, saya ketikkan di sini angka min 10. Dia juga akan menampilkan E karena negatif 10 itu kurang dari atau sama dengan 40. Nah, gimana dong caranya biar kita nilai negatif itu nggak bisa masuk? Nah, di sini if nilai kurang dari atau sama dengan 40 dan kita berikan di sini statement and dan ya, kita berikan kondisi dan itu maksudnya harus terpenuhi kedua-duanya. Dan dia variabel nilai itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Jadi 0 itu masuk, tapi kalau negatif 1 dia sudah nggak masuk, teman-teman. Ya, jadi kedua kondisi ini harus terpenuhi. Dia akan menampilkan E ketika variabel nilai itu kurang dari atau sama dengan 40 dan juga variabel nilai lebih dari atau sama dengan 0. Kayak gitu. Kalau sekarang kita jalankan, kita ketikkan angka negatif, dia nggak akan tampil predikat E, teman-teman. Coba di sini saya berikan negatif 1, dia nggak tampil apa-apa. Tapi kalau kita di sini ketikkan angka 0, dia akan masuk predikat E. Kenapa? Karena di sini ada sama dengannya. Variabel nilai harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti mulai dari 0 sampai 40 dia adalah E, kayak gitu ya. Kondisi pertama udah beres, sekarang kita masuk kondisi selanjutnya. Kondisi selanjutnya adalah mulai nilai 41 sampai 60 dia predikatnya D, teman-teman. Ya, jadi gimana caranya kalau semisal di sini kita ketikkan angka 41, dia muncul predikat D. Sekarang kan belum ada nih kondisinya kalau angka 41. Berarti sekarang kita berikan kondisi else if jika si variabel nilai ternyata itu kurang dari atau sama dengan berapa tadi? 60. Ya, jadi ternyata 41 ya. 41 itu kan tidak masuk ke kondisi yang ini. Berarti dia akan dilanjutkan ke kondisi else if. Kayak gitu ya. Ketika kondisi if yang ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi selanjutnya. Else if, jika nilai kurang dari atau sama dengan 60, maka kita akan see out. Apa yang akan kita see out? Predikatnya adalah D, teman-teman. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau saya ketikkan script seperti ini, dan saya nanti akan menginputkan angka 41, apakah program akan menampilkan predikat D? Coba kita jalankan bareng-bareng, apakah sudah berhasil kondisi ini? Nah, ketika saya ketikkan 40, dia masih masuk ke predikat E. Kayak gitu ya. Tapi kalau kita akan jalankan, terus saya ketikkan angka 41, harusnya dia sudah masuk ke predikat D. Kenapa? Karena 41 ini akan dicek, teman-teman. Di sini. 41, apakah dia kurang dari atau sama dengan 40? Tidak. Dia lebih dari atau sama dengan 40. Otomatis dia nggak masuk ke yang sini. Terus dia akan masuk ke kondisi selanjutnya. Apakah variabel nilai, yaitu angka 41, itu kurang dari atau sama dengan 60? Iya. Angka 41 itu kurang dari atau sama dengan 60, sehingga dia mencetak predikat D kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi selanjutnya, teman-teman. Kondisi selanjutnya adalah mulai dari 61 sampai 75. Jadi 75-nya ini masuk ya teman-teman, jadi kurang dari atau sama dengan 75. Ketika kondisi yang kurang dari atau sama dengan 60 ini sudah tidak terpenuhi, jadi di sini kita masuk ke program. Ketika saya menginputkan angka semisal 61, di sini tidak ada predikat apapun karena dia sudah tidak masuk ke kondisi yang else if. 61 itu tidak kurang dari atau sama dengan 60, dia lebih dari 60. Otomatis di sini kita buat nih, ketika else if ini sudah kondisinya tidak terpenuhi, kita buat else if lagi yang kondisinya adalah variabel nilai itu kurang dari atau sama dengan 70. Berapa tadi? 75. Iya, ketika dia kurang dari atau sama dengan 75, maka dia akan mencetak predikatnya adalah C, teman-teman.
Nah, kayak gini. Jadi kondisi else if-nya sudah tidak terpenuhi, maka dia lanjut ke kondisi selanjutnya. Dia akan mengecek nih, coba kita akan jalankan nilainya 61 ya. Nah, gini deh biar kelihatan. Apakah 61 ini kurang dari atau sama dengan 60? Enggak. Jadi dia sudah enggak memenuhi else if yang kedua ini. Maka dia akan masuk ke kondisi yang di sini, teman-teman. Otomatis di sini ketika saya enter, maka dia menampilkan predikat C kayak gitu. Kondisi pertama nggak memenuhi, kondisi kedua nggak memenuhi, kondisi ketiga dia memenuhi. Oke, kayak gitu. Coba kita jalankan menggunakan nilai yang lain. Semisal saya ketikkan di sini nilainya 75. Ya, dia masih masuk ke predikat C kayak gitu. Coba kita masuk ke predikat selanjutnya. Kondisinya adalah ketika dia mulai dari 76 sampai 85. Dia akan mendapatkan predikat B, teman-teman. Berarti kondisinya kurang dari atau sama dengan 85. Nah, di sini ketika kondisi yang ini sudah tidak terpenuhi, maka kita akan buat else if lagi. Ketika si variabel nilai itu value-nya kurang dari atau sama dengan 80 berapa tadi? 85, maka kita akan see out kan predikatnya adalah B, teman-teman. Nah, otomatis di sini kalau saya jalankan, saya mengetikkan angka, semisal saya dapat nilai nih. Nilainya dapat 78 ya. 78 ini sudah masuk B, teman-teman. Padahal kalau kita dapat nilai 70, bentar saya jalankan ya. Saya dapat nilai 70. Saya masuknya masih di C. Kayak gitu. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Terakhir, teman-teman. Kondisi terakhirnya, ketika kita nilainya kurang dari atau sama dengan 100, maka kita akan dapat predikat A. Jadi kita sekarang nilainya sudah lebih dari 85, berarti nggak masuk else yang tadi ya. Yang kurang dari atau sama dengan 85, kita nggak masuk kondisi itu. Berarti kita masuk kondisi yang kurang dari atau sama dengan 100. Kita dapat predikat A kayak gitu. Jadi di sini kita berikan else if terakhir. Bentar, ini saya enter dulu ya biar enak scrollnya. Ya, kondisi yang terakhir, ketika variabel nilai itu kurang dari atau sama dengan 100, maka kita akan see out. Untuk predikatnya kita dapat A. Ya, jadi untuk semua kondisinya sekarang sudah terpenuhi, teman-teman. Oke, jika nilai kita itu antara 0 sampai 40, jadi 0 sampai 40 kita dapat E. Kalau lebih dari 40, jadi 41 sampai 60 kita dapat D, dan seterusnya sesuai dengan kondisi yang tadi sudah kita tetapkan bareng-bareng kayak gitu. Nah, sekarang untuk mekanisme dari program kita sudah berhasil. Nilai ini sudah kita tentukan, bisa kita jalankan, 80 kita dapat apa. Nah, tapi satu nilai kita proses sekali, setelah itu kita compile and run lagi. Gimana dong biar program ini bisa berjalan berulang kali? Nah, saya di sini pengen memberikan mekanisme yang namanya looping atau perulangan. Jika kita ingin menjalankan kembali, kita nggak perlu mengcompile and run lagi. Di sini saya akan buat sebuah variabel yang tipe datanya string. Sebenarnya char bisa ya, saya pengen pakai string aja. Saya pakai X. Nah, seperti ini. Terus setelah programnya berjalan dan kita menampilkan predikat, saya akan menampilkan di sini sebuah instruksi ya. Di sini akan saya berikan statement ulangi program dan ada pilihan Y or N. Jadi ada pilihan di sini apakah kita ingin mengulangi program, kita bisa mengetikkan Y atau N. Yang artinya ya atau tidak atau Y atau T gitu ya. Biar bahasa Indonesia aja. Nah, kalau kita mengetikkan Y, maka program akan berjalan kembali. Kalau tidak, maka programnya selesai kayak gitu. Di sini kita berikan cin terhadap variabel apa tadi variabelnya X. Kayak gitu. Nah, terus untuk inputan ini akan kita proses di dalam sebuah while. Ya, jadi semua mekanisme program ini akan kita masukkan ke dalam sebuah do. Maksudnya kita akan menjalankan semua program ini ketika apa? Di sini kita berikan while. Jadi do-nya ditutup di sini. Nah, di sini kita berikan while. Ketika si inputan variabel X itu sama dengan nilainya Y. Jadi selama kita menginputkan Y di variabel X, maka program ini akan terus dijalankan, teman-teman. Kalau dia nanti sudah nggak
kita inputkan Y, maka dia akan selesai kayak gitu. Coba kita jalankan sebentar ya. Tapi ini nanti ada kekurangan kok. Masih ada kekurangan yang bisa kita kembali perbaiki ya. Oke, ini jalan ya. Semisal saya ketikkan 70. Ya, dia muncul C, tapi ulangi. Nah, di sini belum ada N lainnya. Saya ketikkan T di sini ya. Program selesai. Nah, di sini kita akan berikan, nah, sekali-kali kita pakai yang namanya escape sequence ya. Ulangi program ini, depannya saya kasih backslash N. Yang artinya kita akan memberikan 1 kali enter sebelum tulisan ulangi program ini. Kalau sudah, sekarang kita coba jalankan teman-teman. Nah, ini udah berjalan ya. Kalau saya ketikkan di sini nilai 80, maka dia masuk ke B. Ulangi program, kalau saya Y, maka dia akan muncul kedip-kedip seperti itu lagi. Saya bisa menginputkan nilai lagi, teman-teman. Di sini saya ketikkan 76. 76 itu masuk apa? Masuk B. Kalau saya ulangi lagi Y, ulangi program Y, terus di sini saya ketikkan angka 35, saya dapat predikat apa? E. Kalau saya T, maka program selesai. Nah, gimana dong caranya biar dia tidak membekas seperti ini di atasnya? Setiap kita ulangi program bersih seperti awal lagi, kita bisa memanfaatkan script yang namanya sistem CLS. Setelah kita inputkan ulangi program ini, maka di sini kita berikan sistem. Dalam kurung, dia parameternya adalah string, kita berikan CLS atau yang namanya clear screen. Nah, di sini kalau kita jalankan ada sedikit perbedaan ya, teman-teman. Di sini saya ketikkan nilai 70. Dia predikatnya C. Ulangi program semisal Y, dia akan bersih lagi. Saya berikan nilai 90, harusnya A. Oke, apakah kita akan mengulangi Y? Saya akan ketikkan 56, dia predikatnya D, ulangi program Y. Saya ketikkan di sini 35 E, terus saya Y. Nah, dan seterusnya kita bisa mengulangi program-program seperti ini ya. Kalau T, maka program selesai. Gimana kalau kita tidak ingin mengulangi program, akan muncul tulisan sampai jumpa? Berarti di setelahnya while atau di luarnya do ya, kita see out kan di sini. Sampai jumpa. Seperti ini. Perbedaannya kalau kita jalankan di sini akan muncul tulisan seperti ini. Kalau kita tidak mau mengulangi ya, dia akan muncul tulisan sampai jumpa seperti ini. Ya, oke. Kalian bisa mengubah-ubah ya teman-teman. Semisal di sini nih, sebelumnya kita menginputkan nilai, ada redaksinya dulu, kita see out. Ada tulisan nilai. Biar apa? Biar nanti nggak cuma ketip-ketip, kita tahu nih. Kita harus mengetikkan angka, kan sebagai orang awam, tahu-tahu programnya ketip-ketip hitam kayak gitu. Kita nggak tahu ya teman-teman, apakah programnya jalan atau programnya itu error, nggak tahu. Kita harus menginputkan apa kayak gitu ya. Nah di sini kalau saya jalankan, sekarang sudah ada teks sebelum kita inputkan ya, ada tulisan nilai kayak gini. Saya ketikkan 80, muncul B. Kalau saya di sini ulangi lagi, ada tulisan nilai, jadi kita nggak bingung apa yang harus kita inputkan kayak gitu ya. Di sini saya berikan nilai 40, akan muncul E dan seterusnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman pembahasan kita tentang studi kasus predikat nilai. Kalian bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari ya. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari video yang kita bahas kali ini. Dan semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua. So, tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.